Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dina Zaliniar. Pertama-tama, Ibu mau mengucapkan selamat kepada peserta didik kelas 10 karena kalian telah bergabung menjadi keluarga besar SMK Teknik PAL Surabaya. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran kimia di kelas kalian. Kenapa sih harus belajar kimia? Jadi, ini kalian yang pertama masuk ke dalam dunia teknik, harus mengerti dan memahami tentang kimia. Yang kedua, kalian mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kalian akan bersinggungan dengan zat-zat kimia. Seperti contohnya kalian bangun tidur, kalian menghirup udara, itu merupakan contoh zat kimia. Dan banyak sekali zat kimia yang ada di sekitar kalian. Oleh karena itu, mengapa kalian harus belajar kimia di SMK Teknik PAL Surabaya? Untuk materi kimia pertama di kelas 10, nanti kalian akan belajar tentang perubahan materi dan klasifikasi materi. Lanjutkan pembahasan tentang materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan materi, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan jenis-jenis materi dengan benar, kalian mampu mengkomunikasikan jenis-jenis perubahan materi dan mengkomunikasikan klasifikasi materi. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada air dalam wadah dan yang kedua adalah balon berisi gas. Menurut kalian, apakah kedua benda pada gambar satu dan gambar kedua memiliki massa? Jelasnya, ya. Jadi kedua benda tersebut memiliki massa. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi, benda-benda yang ada di sekitar kalian seperti buku, meja, bangku, pensil, bolpen, itu merupakan materi. Dari sekian banyak materi yang ada di sekitar kalian, itu bisa mengalami dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini ada beberapa contoh perubahan fisika. Yang pertama ada air garam, kemudian yang kedua adalah campuran besi dipisahkan dengan magnet, yang ketiga ada es meleleh, yang keempat ada kaca pecah, kemudian ada kertas dipotong dan bola lampu yang menyala. Nah, dari beberapa contoh tadi bisa kita simpulkan apa sih perubahan fisika itu? Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi dari beberapa contoh tadi tidak ada zat baru yang dihasilkan. Nah, untuk perubahan fisika di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, seperti tadi definisinya, dia tidak terbentuk zat jenis baru. Jadi kertas digunting tidak ada zat yang baru, dia hanya ukurannya saja yang menjadi lebih kecil. Kemudian bersifat sementara, seperti contohnya es meleleh. Nanti lelehan es tersebut kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan menjadi es kembali. Kemudian dapat kembali ke wujud semula atau reversible. Komposisi zat tidak berubah atau hanya berubah ukuran. Kemudian selanjutnya ada tidak terjadi reaksi kimia. Dan yang terakhir biasanya diikuti dengan perubahan fisik seperti meleleh, menguap, membeku, mengembun, dan menyublim. Itu tadi adalah contoh ciri-ciri dari perubahan fisika. Kemudian di sini ada beberapa contoh perubahan kimia. Di sini ada gambar ledakan bom, ada gambar tape singkong, ada gambar tempe membusuk, dan ada gambar logam berkarat. Dari beberapa contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Jadi kebalikan dari perubahan fisika. Untuk ciri-cirinya perubahan kimia di sini yang pertama dia terbentuk zat baru. Contohnya seperti kertas saya bakar, nanti dia akan menghasilkan abu, jadi ada zat baru. Kemudian yang kedua bersifat permanen atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian disertai dengan reaksi kimia yang ditandai dengan perubahan warna, pembentukan gas, perubahan suhu, dan terdapat endapan. Yang terakhir biasanya disertai dengan proses pembakaran, pelapukan, dan proses makhluk hidup. Oke. Selain bisa mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia, dari sekian banyak materi yang ada di sekitar kalian, itu bisa dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah monosubstan atau zat tunggal, dan yang kedua adalah mixture atau campuran. Zat tunggal itu dari namanya saja tunggal, berarti dia hanya terdiri dari satu zat saja. Zat tunggal dibagi menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Nah, unsur juga dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Jadi unsur itu adalah
zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Di sini ada beberapa contoh dari unsur logam yang ada di sekitar kalian. Ada aluminium, ada tembaga, ada perak, ada emas, ada seng, ada besi, ada timah, dan timbal. Kemudian ada beberapa contoh dari unsur yang non-logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, helium, neon, dan argon. Di sini bisa kalian simpulkan, jadi kalau misalnya ada zat yang hanya disimbolkan dengan satu atau dua huruf, itu termasuk ke dalam unsur. Nah, sedangkan apa itu senyawa? Senyawa itu adalah kumpulan dari dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tetap. Jadi contohnya, ibu punya hidrogen, dia masuk ke dalam unsur. Ibu punya oksigen, dia masuk ke dalam unsur. Tapi pada saat hidrogen berikatan dengan oksigen membentuk H2O, dia sudah bukan unsur lagi, tetapi dia sudah masuk ke dalam senyawa. Nah, di sini ada beberapa contoh senyawa, ada air atau H2O, terus ada karbon dioksida atau CO2, ada asam sulfat H2SO4, ada asam cuka CH3COH dan alkohol C2H5OH. Itu adalah zat tunggal. Golongan yang kedua yaitu adalah campuran. Campuran di sini juga dibagi menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Dari katanya saja homogen, berasal dari kata homo, berarti dia itu sejenis. Nah, maksudnya sejenis itu apa? Dia terdiri dari satu fasa, sehingga tidak bisa dibedakan komponen penyusunnya. Contohnya, kalau misalnya ibu punya larutan garam, berarti kan berasal dari garam sama air. Pada saat larutan garam itu dia sudah menjadi satu, kalian tidak bisa membedakan mana garamnya, mana airnya. Sama dengan udara. Udara di sini terdiri dari beberapa unsur, ada oksigen, ada nitrogen, ada zat-zat yang lainnya. Tapi di sini kalian tidak tahu mana oksigennya, mana karbon dioksidanya, mana karbon monoksidanya, kalian tidak tahu. Sehingga itu disebut dengan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu adalah campuran yang terdiri lebih dari satu fasa, sehingga komponen-komponen penyusunnya itu bisa dipisahkan. Contohnya, ibu punya air sama pasir. Pada saat air dan pasir kita campur, di sini kalian bisa membedakan mana airnya, mana pasirnya. Nah, di sini ibu juga punya gado-gado misalnya. Kalian bisa membedakan mana lontongnya, mana tahunya, mana kecambahnya, dan lain sebagainya. Di sini ibu juga punya contohnya es buah. Di sini kalian juga bisa membedakan mana buah nanasnya, mana buah-buahan yang lainnya. Jadi itu merupakan contoh dari campuran heterogen. Oke, untuk yang terakhir di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri unsur logam. Jadi seperti yang kalian ketahui, beberapa logam yang ada di sekitar kalian pasti dia padat dan keras. Contohnya seperti emas, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di sini contoh cirinya adalah mengkilap. Semua logam maupun dia berkarat pun dia pasti akan mengkilap. Kemudian ada mudah berkarat atau yang bisa kita sebut korosi. Logam juga bisa menghantarkan listrik atau yang bisa disebut konduktor. Kemudian dia bisa ditempa atau dibentuk seperti contohnya saya punya aluminium. Saya bentuk seperti penggorengan. Kemudian saya punya emas, saya bentuk seperti gelang, cincin, dan lain sebagainya. Jadi logam itu bisa ditempa atau dibentuk. Kemudian yang terakhir, untuk logam di sini tidak tembus cahaya dan air. Demikian materi kita hari ini. Ibu harap semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Untuk tugas dan lain sebagainya bisa kalian lihat di e-learning SMK Teknik Pal Surabaya. Untuk penilaian, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, pengumpulan ujian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, wajib melihat materi yang telah diupload dan berkomentar jika ada topik diskusi. Dan yang keempat, kehadiran pada saat pembelajaran virtual melalui Google Meet, Zoom, maupun video call via WhatsApp. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa SMK Teknik Pal, satu kata, satu tekad, satu tujuan, Teknik Pal, Jaya!